Gimbal terbaik untuk motovlog. Selamat datang di Lucas Gratia Channel dan inilah review DJI Osmo Pocket. DJI Osmo Pocket ini udah aku beli beberapa tahun yang lalu dan menurutku ini adalah salah satu pilihan yang terbaik dari gimbal-gimbal yang ada yang bisa dipakai sesimpel mungkin dan yo nggak repot-repot untuk kalibrasi dan lain-lain. Tapi ini beda konteks di saat kita ngomongin gimbal untuk mirrorless ya, untuk DSLR dan lain-lain. Karena ini sesimpel kayak action kamera tapi gimbal. Piye gue. Oke, kita mulai review dari spesifikasi intinya. DJI Osmo Pocket ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps, yang dimana itu bitrate-nya gede banget sih, parah. Ya dimana bitrate kamera biasa kayak misalkan GoPro, itu bitrate-nya kalau nggak salah sekitar 20 ribuan lah ya. Dan DJI Osmo ini bitrate-nya sampai 100 ribuan. Nah, buat teman-teman yang nggak sampai ke arah situ, istilahnya ya bukan mau sok-sokan menggurui, saya juga masih belajar. Sesimpel bitrate itu adalah salah satu aspek yang membuat file itu gede atau enggak. Tapi ya, tolong kalau misalkan ada jawaban yang lebih oke, bisa tulis komen di bawah ya. Ya, bantu-bantulah. Kita belajar bersama-sama di sini. Nggak mau menggurui, nanti dibacotin lagi. Kok bisa ngerekam 4K 60 fps, emang fungsinya apa? Oke, walaupun saya memang berkonten dan masukin ke YouTube, itu paling cuma 1080 60 fps. 4K ini bisa saya gunakan di saat saya menggunakan fitur downscale. Di saat saya menggunakan DJI Osmo Pocket ngerekam 4K, terus saya mau nge-crop nih di bagian salah satu objek nih. Nah, itu resolusinya nggak terlalu pecah banget gitu loh. Jadi detailnya nggak pecah karena memang resolusinya 4K. Di downscale ke Full HD 1080. Jadi penggunaannya lebih ke post pro sih. Maksudnya pas editing gitu loh. Jadi nggak langsung buang mentah ke YouTube, nggak. Tetap saya proses dulu menggunakan aplikasi editing. Kita bisa zoom in ke resolusi yang kita mau. Oh, sesuatu bahasa apa mas aku orang mudeng. Aku pengen sing simple bae loh. Mesti dijawab ngomong kayak ngono ki aku mumet mas. Sing simple bae ngono loh. Oke. Santai dong, gas banget. Jadi DJI Osmo Pocket ini bisa sesimpel rekam, edit menggunakan aplikasinya. Sebenarnya dulu tuh pengen beli 360 sih. Maksudnya kamera 360 yang bisa, yo belum masih bisa ngerekam dari segala arah tuh loh. Cuman aku membutuhkan ini karena memang pengen membuat footage yang nggak harus selalu wide gitu loh. Kalau misalkan footage-nya tuh kan beda banget tuh. Kalau footage wide sama footage yang dari DJI Osmo Pocket ini kan nggak terlalu wide. Istilahnya kayak frame-nya sama seperti kamera mirrorless, kamera HP yang bukan wide lah intinya. Jadi ya menurutku saya butuh ini untuk kasih b-roll dikit-dikit lah kayak gini nih. Jadi memang ini kamera yang saya gunakan sehari-hari yang kiranya tuh kalau misalkan saya pernah bahas di Hero 4 Silver di mana saya ngerekam motovlog itu menggunakan kamera yang tidak ada stabilisasinya tapi dibangun sama DJI Osmo Pocket yang punya stabilisasinya. Saya beri kelemahan-kelemahan dulu ya. Emang kelemahannya apa sih mas? Kelemahannya itu ini gimbal tapi nggak sestabil itu karena memang dimensinya yang kecil yang menurutku tuh bikin dia itu nggak sestabil itu. Istilahnya beban dari kamera yang ini itu tuh nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kalau misalkan megangnya ini apa ini ala-ala sinematik TikTok terus sinematik TikTok menurut kayak dia tetap gerak, tetap shaky gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman pegangnya ya agak mencoba untuk menstabilkan kameranya, menurutku hasilnya ya lumayan. Walaupun ya memang kadang frame-nya nggak jelas karena layarnya kecil gitu loh. Ya menurutku ini masih oke untuk ngerekam footage yang kadang tuh sulit untuk diambil pakai HP yang menggunakan stabilizer yang gede itu. Ya juga mungkin punya DJI juga, Osmo juga. Tapi yang buat HP menggunakan mirrorless yang menggunakan stabilizer, yang pasti kalau misalkan di jalan itu pasti harus 2 orang. Nggak mungkin kalau nyetir sama megang kayak gitu, nggak mungkin. Tapi kalau pakai Osmo Pocket ini bisa, yang menurutku akan lebih efisien gitu loh untuk produksi gitu loh. Ya walaupun memang nggak safety sih. Dalam artian kan saya nyetir terus megang gitu. Tapi ya nggak terlalu lama juga, jadi tetap fokus sama jalan gitu loh. Jadi menurutku untuk curi-curi waktu mengambil footage pakai DJI Osmo Pocket ini sangat recommended. Karena kameranya yang kecil dan ya nggak susah untuk mengoperasikannya. Cukup dihidupin, terus nanti disetting untuk mau fitur yang mana, FPV atau following. Tapi kebanyakan saya makanya FPV sih, karena di saat saya gerakin kameranya ke kanan ke kiri itu
kameranya tuh ngikutin. Maksudnya gimbal itu mengarahkan ke depan di saat saya ngarahin kemana gitu loh. Ya, mudah nggak sih? Ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi menurutku akan lebih efisien di saat kita membuat footage atau membuat video yang sekiranya tuh susah untuk direkam sama kita sendiri gitu loh. Kayak misalkan tetap harus butuh bantuan orang lain gitu loh. Ya menurutku ini membantu banget buat aku sendiri yang istilahnya one man show, yang nggak punya terlalu banyak kru karena saya bukan Atta Halilintar. Jadi ya saya ngerekam, terus saya edit, ya nggak perlu butuh bantuan orang lain gitu loh. Maksudnya ya bukan terus nggak mau dibantu ya, tapi istilahnya sesimpel saya ngerekam, saya pengen mendapatkan point of view dari saya, tapi nggak melulu soal GoPro gitu loh, nggak melulu soal wide view maksudku. Jadi nggak melulu soal action kamera, tapi saya bisa ngadepin ke kanan gitu loh. Ya walaupun di 360 bisa kalau misalkan saya pasangin di sini. Tapi kalau Osmo ini frame-nya itu dia nggak terlalu wide gitu loh. Yang saya butuhin di beberapa kasus video itu kayak gitu loh. Loh, terus bang, emang gimbal-gimbal yang lain nggak bagus atau nggak rekomen? Ya bukan begitu bos. Kan ini memang judul videonya nih, gimbal untuk motovlog. Yang pengen sesimpel itu, yang pengen sesimpel ngerekam, tapi tuh nggak mau repot-repot bawa gimbal yang gede gitu loh. Terus untuk harganya tuh sekarang relatif murah ya, karena dibanding yang dulu saya beli baru tuh 6 jutaan, 6 sekian. Sekarang second-nya 2,5, aku nangis men. Buat tuku second ya aku. Larang tenan. Jadi ya menurutku gimbal ini adalah salah satu opsional kamera yang bisa dibeli untuk memulai konten di permotoran atau di beberapa konten lain lah. Jadi ya istilahnya kayak buat ngevlog ya bisa, tapi ya itu semua tergantung kebutuhan kalian kan. Oh ya, DJI Osmo Pocket yang saya punya ini yang pertama, sekarang udah keluar yang kedua. Kalian bisa cari fitur-fiturnya apa yang baru, tapi sesimpel ini gamblangnya aja gitu loh. Nge-review di saat saya itu menggunakan kamera ini tuh untuk kerjaan saya, dalam artian membuat konten yang berurusan dengan otomotif, saya nge-reviewnya itu aja. Banyak orang-orang yang kayak, loh mas, kamera apa? Masih banget nih. Wih, hasilnya sama nu tapi toh. Ya, gumunan sih. Ya enggak. Ya menurutku sekarang udah era-eranya kamera yang sesimpel ini tapi hasilnya maksimal. Tapi jangan pernah samain ya. Wah ini kalau dibandingkan sama mirrorless gimana mas? Bahkan bisa. Kayak menurutku tetap beda lah bos. Ini kan istilahnya menggunakan sensor 1 inch yang dimana kalau teman-teman tahu atau teman-teman juga menggeluti bidang videografi, fotografi, kalau dilihat tuh kan sensornya ada 1 inch, terus ada M-Porter, terus ada APS-C, ada full frame. Itu tetap walaupun di spesifikasi DJI-nya langsung, ini tuh bukanya 1.8, tapi nggak akan bisa sama seperti 1.8 di APS-C atau di M-Porter atau di full frame. Menurutku kalau misalkan teman-teman tahu ada depth of field itu beda tetepan, backgroundnya, blurnya itu tetap beda. Jadi menurutku ya itu informasi tambahan ya buat teman-teman kalau misalkan lebih tahu. Ada kok channel-channel yang membahas tentang depth of field dan lain-lain lah. Maybe next time aku akan bisa jelasin. Dan komen di bawah kira-kira konten seperti ini bagus atau enggak, biar saya tahu, biar saya besok buat lagi atau enggak, apa saya cringe, apa saya nggak asik. Ya tolong aja komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe biar saya lebih excited lagi untuk bikin konten seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching and bye-bye.